Yo, halo semuanya. Ya, mungkin ada sebagian yang nunggu dan sebagian yang enggak juga. Karena ya udah lama bedah gua nggak update ya. By the way, thanks buat kalian yang udah nungguin dan selalu komen untuk lanjut. Itu salah satu penyemangat dari kalian untuk gua. Nah, kali ini mari kita cicil santuy ketertinggalanku dari volume terbarunya. Seperti biasa, bagi kalian yang belum nonton volume sebelumnya, bisa kalian cek link playlist yang ada di deskripsi video ini. Ya, mari kita lanjut masuk ke cerita dari light novel Classroom of the Elite volume 6 second year. Nah, di volume 6 second year ini banyak meninggalkan masalah setelah ujian suara bulat yang membuat Sakura di drop out sebelumnya, membuat beberapa murid di kelasnya Horikita itu terpecah belah. Padahal sebentar lagi mereka itu harus melakukan persiapan untuk menghadapi festival olahraga. Gimanakah cara Horikita untuk menyatukan kelas yang sedang retak saat ini? So kalau gitu siapkan sabuk pengaman dan mari kita masuk ke cerita dari novel volume 6 part ke-1-nya. Let's go. Setelah ujian suara bulat, kelas menjadi sedikit terpecah, yaitu karena ada dua faktornya. Pertama, tereksposnya sifat asli Kushida. Kushida membongkar setiap kebusukan teman sekelasnya, jadi setelahnya teman sekelasnya itu sedang waspada terhadap satu sama lainnya. Serta kepercayaan teman sekelasnya terhadap Enroji maupun Horikita itu menurun, karena Enroji itu membantu Horikita untuk mempertahankan Kushida dan memilih untuk mengeluarkan Sakura. Memang kepercayaan kelas terhadap Enroji itu menurun, tapi itu harga yang setimpal untuk menjatuhkan Kushida. Membongkar Kushida di ujian suara bulat itu sudah sesuai dengan rencana awal dari Ayanokoji. Cuma yang melenceng dari rencana awalnya malah dia itu harus mengeluarkan Sakura bukannya Kushida. Biarpun begitu, Ayanokoji itu merasa penasaran dengan pilihan Horikita yang memilih untuk mempertahankan keberadaannya Kushida. Apakah itu akan membuat kelasnya mendekati kelas A atau malah menghancurkan kelasnya sendiri? Kabar dari Kushida setelah ujian suara bulat, dia itu mengurung diri di kamar selama 2 hari. Horikita berusaha membujuk Kushida untuk masuk sekolah, tapi nggak ada jawaban dari kamarnya. Di sisi lain, si Horikita tuh merasa bersalah kepada Enroji, ya karena keputusan egoisnya itu membuat salah satu teman dekatnya Enroji, yaitu si Sakura, keluar dari sekolah. Saat Enroji memasuki kelas, terlihat tatapan tajam dari beberapa teman sekelasnya mengarah ke dirinya. Matsushita menjadi orang pertama yang menyapa Enroji, dan di sisi lain Shinohara itu menatap terus ke arahnya Matsushita. Ya, Shinohara masih sakit hati di sini karena ucapan Kushida yang mengatakan kalau Matsushita dan Kei di belakangnya itu telah mengejek Shinohara yang pacaran dengan Ike. Apalagi Matsushita dan Kei itu main fisik kan, ngatain si Shinohara. Parah banget sih ya mereka ya. Nah, di kelas saat ini tuh ada 3 murid yang absen, yaitu si Kushida, Michan, dan HCP. Menurut Cabashira Sensei, mereka bertiga itu nggak apa-apa absen untuk beberapa hari saja. Sekolah nggak akan memberikan hukuman kepada mereka bertiga karena sekolah juga tahu tentang ujian suara bulat yang mereka alami. Lalu Cabashira Sensei membuka topik tentang ujian selanjutnya, yaitu festival olahraga. Sebenarnya gambaran untuk festival olahraga kali ini itu sama dengan festival olahraga yang di tahun lalu ya. Bedanya festival olahraga saat ini tuh lebih menekankan kemampuan individu. Di festival olahraga kali ini presentasi di dropout-nya murid itu sangat kecil ya. Nah, untuk ringkasan ataupun aturan ujiannya itu bisa kalian lihat di monitor sampingnya Cabashira Sensei. Ya, kalau gua akan coba jelaskan secara simpel dan singkatnya ya. Nah, di sini di festival olahraga itu setiap murid akan diberikan 5 poin. Setiap murid harus ikut 5 lomba dan maksimal mengikuti 10 lomba. Pemenang lomba akan diberikan poin, itu tergantung jenis lombanya apa. Lalu pada saat murid mau ikut lomba ke-6 dan seterusnya, murid itu harus membayar 1 poin. Itu kegunaan 5 poin yang diberikan di awal ya. Murid yang mengikuti kurang dari 5 lomba, maka poin yang didapat akan hangus semuanya. Lomba di festival olahraga kali ini juga ada 2 jenis, yaitu pertama ada lomba umum dan lomba yang tidak dibuka umum sampai acara diselenggarakan. Jadi kelas itu bisa diskusi dulu untuk siapa aja yang ikut lombanya. Gambaran soal lomba umum bisa kalian lihat di monitor Cabashira Sensei ini. Ada tambahan juga di sini itu murid nggak bisa ikut lomba yang merupakan ekstrakurikulernya. Contohnya Sudo maupun Hirata, mereka itu nggak bisa ikut lomba basket maupun lomba bola. Lombanya sendiri itu ada 2 jenis kompetisi, yaitu individu maupun tim. Bisa kalian cek monitornya Cabashira Sensei untuk melihat poin kelas dan poin individu yang didapat berdasarkan peringkat. Agak ribet sih festival olahraga kali ini ya, soalnya fokusnya itu terpencar ke banyak jenis lomba. Yang menarik di sini sih hadiahnya ya. Peringkat 1 individu laki-laki dan perempuan itu berhak untuk memilih antara hadiah 2 juta poin pribadi atau tiket pindah kelas. Nah, tiket pindah kelas ini bernilai 20 juta poin. Yang mendapatkan tiket pindah kelas ini bisa memakainya untuk pindah ke kelas lain. Ya, sungguh menggiurkan banget tiket pindah kelas ini. Saat kelas mau memulai diskusi, di sini Horikita meminta maaf terlebih dahulu ke kelas karena sudah melanggar janji dan mempertahankan Kushida di kelas. Shinohara menanyakan apakah keputusan yang tepat mempertahankan
dengan Kushida. Shinohara ini salah satu orang yang menerima luka besar karena ulah Kushida sebelumnya. Jadi Shinohara di sini tuh agak benci juga dengan keberadaan Kushida setelah ujian suara bulat ya. Horikita menjawab kalau Kushida itu adalah murid yang banyak berkontribusi untuk kelas. Jadi Horikita tuh ingin memanfaatkan keterampilannya dari Kushida. Hirata menyela perdebatan antara Shinohara dan Horikita. Hirata itu ingin semuanya untuk tetap merahasiakan tentang sifat asli Kushida agar kelas lain itu tidak tahu. Matsushita menambahkan kalau dia dan beberapa murid sebelumnya itu udah berdiskusi dan memang kalau sifat asli Kushida itu harus disembunyikan dari kelas lain. Lalu kembali ke Horikita. Di sini Horikita tuh bertekad akan membawa kembali Kushida ke kelas. Jika dia itu tidak berhasil membawa Kushida masuk sekolah, maka dia itu akan bertanggung jawab apapun hukumannya. Di saat diskusi selesai, Horikita tuh berbicara empat mata dengan Koenji di koridor. Seperti biasa, Ainokoji itu menjadi tukang nguping ya. Karena tempat duduk dia itu ada di pojok pintu dekat koridor saat ini. Dia tuh membuka pintunya sedikit untuk mendengar suara pembicaraan mereka. Di sini Horikita ingin mengonfirmasi apakah Koenji akan bertindak serius atau tidak pada festival olahraga. Koenji memang menyatakan akan bergerak semaunya, tapi kalau ada ujian yang menghasilkan poin, maka pada saat itu dia akan serius. Lalu Horikita penasaran dengan satu hal, kalau misal Koenji dapat tiket pindah kelas, apa yang akan dia lakukan? Koenji menjawab kalau untuk saat ini dia tuh nggak merasa ada kelas lain yang menarik, sampai harus mengakhiri kontrak dengan Horikita. Setelahnya Koenji pun kembali ke kelas. Di sini Koenji tahu ya kalau Ainokoji itu sedang menguping. Ainokoji menanyakan, gimana kalau semisal pada ujian suara bulat lalu Horikita ingkar dengan janjinya dan membuang Koenji pada saat itu. Koenji pun menjawab kalau pada saat itu dia tuh akan ngevote menantang terus. Bukan berarti Koenji percaya 100% ke Horikita. Biarpun Koenji nampak acuh, nyatanya dia itu punya perhitungannya sendiri. Pada waktu istirahat di saat Ainokoji mau makan bareng dengan Kei, Horikita dikirimi pesan oleh Yagami yang isinya untuk menyuruh Ainokoji datang ke ruang OSIS karena ketua OSIS Nagumo ingin bertemu dengannya. Setibanya Ainokoji masuk ke ruang OSIS, Nagumo mempertanyakan bagaimana kesehariannya Ainokoji akhir-akhir ini. Yap, para tahun ketiga sampai saat ini itu masih mengawasi Ainokoji ya. Nah, setelah mendengar aturan festival olahraga, Nagumo kepikiran untuk menjadikan itu sebagai panggung untuk berhadapan dengan Ainokoji. Karena semua angkatan di event ini itu akan berhadapan semua. Ainokoji disuruh untuk berpartisipasi ke 5 lomba yang Nagumo tunjuk untuk berhadapan dengannya nanti. Syaratnya adalah 5 kemenangan. Kalau Nagumo kalah, maka Nagumo itu akan melupakan kalau Ainokoji pernah memukulnya dulu di pulau. Sedangkan kalau Ainokoji yang kalah pada saat itu, maka Nagumo itu akan terus mengincar Ainokoji dimanapun berada. Syarat yang gak begitu adil ini Nagumo lakukan agar Ainokoji itu serius untuk ikut ke permainannya. Karena ada kebijakan untuk memilih lomba di kelasnya Ainokoji, maka dia itu meminta waktu dan Nagumo pun memberikan waktu seminggu. Di saat Ainokoji mau pergi, ada Ichinose yang baru masuk ke ruangan OSIS. Tentu saja suasananya itu agak canggung antara Ichinose dan Ainokoji mengingat kejadian yang ada di kapal lalu. Karena dipaksa Nagumo untuk makan siang bersama, Ainokoji pun makan bareng mereka berdua dengan bento yang dibawa Ichinose. Nagumo di sini pamer kalau belakangan ini dia dan Ichinose itu selalu makan siang bareng karena pekerjaan sebagai OSIS itu sedang sangat sibuk belakangan ini. Di saat bento yang Ainokoji makan udah habis duluan, Ainokoji langsung pergi dari sana. Udah jelas dari gelagatnya Nagumo kalau dia itu sedang menunjukkan superioritasnya. Tapi serangan mental seperti itu nggak akan berguna bagi Ainokoji. Jika obsesi Nagumo kepada Ichinose itu adalah karenanya, maka pertikaiannya dengan Nagumo itu tidak bisa dianggap remeh. Ainokoji itu perlu menghentikan Nagumo sebelum Ichinose itu hancur di tangannya Nagumo. Tapi untuk saat ini dia itu ingin fokus dulu ke festival olahraga maupun festival budaya. Besok harinya suasana kelas itu masih suram dengan 3 murid yang masih absen akibat ujian suara bulat, yaitu Hasebe yang masih sakit hati karena Sakura yang didropot, perasaan Michan yang suka dengan Hirata diketahui teman sekelasnya, dan Kushida yang sifat aslinya itu udah terbongkar. Setelah pelajaran, Cabashira Sensei itu berbicara ke Ainokoji di koridor. Cabashira Sensei itu mengatakan kalau Sakura itu sebelum keluar dari sekolah, dia itu telah menggunakan 5.000 poin pribadi miliknya, yang dimana setelah murid keluar dari sekolah poinnya itu akan disita. Tapi sebelum sempat disita, pas banget setelah ujian suara bulat itu selesai, Sakura langsung menggunakan 5.000 poin pribadinya. Cabashira Sensei itu menceritakan untuk apa 5.000 poin itu Sakura gunakan. Di sini sengaja memang belum diceritain ya. Ainokoji mendengar cerita dari Cabashira Sensei itu, dia itu berniat untuk mengganti 5.000 poin milik Sakura. Cepat atau lambat ia itu akan mengerti maksud yang Sakura lakukan itu, ucap si Ainokoji. Saat jam pulang, Hirata tuh ingin meminta saran ke Ainokoji dan Kei tentang kondisi kelas saat ini. Mereka pun janjian untuk bertemu di kamarnya Ainokoji pada jam 7 malam.
Sebelum jam 7 malam, di sini si Kei itu duluan datang ke kamarnya Ainokoji. Berkat Ainokoji yang mengajari Kei belajar, kemampuan akademik Kei saat ini meningkat ya. OEE akademiknya meningkat menjadi C sekarang. Di saat Ainokoji mau memasak omeres, tiba-tiba Kei itu memeluknya dari belakang sambil terlihat bahagia sambil menggoda Ainokoji. Setelahnya mereka pun duduk di kasur dan berciuman sambil memeluk satu sama lain. Kei sebenarnya itu dari tadi udah ngodo-ngodo dan menantikan ciuman dari Ainokoji. Mereka itu berciuman sambil berpelukan untuk beberapa waktu dengan suasana yang hening dan tenang. Di saat mereka itu asik berpelukan, Hirata pun datang. Kei yang awalnya panik itu menyambut Hirata dengan santai. Setelahnya Hirata mau konsultasi tentang keretakan yang terjadi di kelas saat ini. Kei juga merasa cemas dengan hubungannya dengan Shinohara ya. Kei udah berusaha berbicara dengan Shinohara, tapi Shinohara itu terus menghindarinya. Ainokoji mengatakan kalau ada masalah kelas, kedepannya Kei maupun Hirata itu harus meminta saran kepada Horikita, bukan ke dirinya. Ainokoji mengatakan kalau itu adalah pertumbuhan Horikita sebagai leader kelas agar dapat bersaing dengan kelas lain. Ya mungkin ceritanya cukup sampai di sini dulu ya. Kita bakal lanjut besok. Biar teratur gue mutusin untuk nguploadnya tuh sehari sekali per part ya. Sekalian nemenin ngabuburit karena sebentar lagi puasa ya kan. Gue nggak janji tapi ya semoga sehari bisa satu part. Soalnya skripnya itu udah jadi sebenarnya dari kemarin-kemarin. Tinggal ngeditnya doang yang memakan waktu yang lebih lama. Jadi ya ditunggu aja oke part keduanya besok. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです